Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia terbang ke udara dan menyapu ke ujung. Baru saja akan berhenti dan beristirahat. Ping Yuntu tidak punya pilihan selain untuk ikuti Xiaoyan dengan kutukan. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak mengikuti, bagaimana jika dia mati? Kelinci Bingyun melirik Wusan dan berkata dengan sedih. Mendengar ini, Wusan memandang kelinci Bingyun dengan ngeri dan segera berubah menjadi senyum asam. Pada saat ini, dia mengerti bahwa tidak ada siapapun selain Xiaoyan yang bisa dia mengerti dengan jiwa iblis. Wusan hanya bisa mengikuti. Keduanya memandang Xiaoyan dan yang lainnya akan pergi. Tapi dia tidak bisa menghentikan mereka, bahkan jika dia mau. Kakak Hushou, bisakah mereka benar-benar menghadapinya? Wanita itu bertanya dengan cemas. Ekspresi pria itu menjadi berat saat ini. Matanya sedikit menyipit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak bisa terlalu peduli lagi. Tapi kita harus berpegang pada secerca harapan. Jangan khawatir, mereka tidak sesederhana." Tapi orang yang datang ke sini kali ini bukanlah Raja Jiwa, tapi Raja Jiwa dengan jutaan jiwa. Pupil wanita itu sedikit menyusut, seolah memikirkan sosok di benaknya. Dia tidak bisa menahan perasaan takut. Karena mereka berani membunuh Raja Roh, mereka pasti bisa menghadapi Raja Roh. Jangan takut. Bahkan jika mereka tidak mengalahkan Raja Roh, mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi kita. Sebaliknya, mereka akan memberi Raja Roh jiwa yang abadi. Mungkin kali ini akan mengampuni kita. Pria itu memeluk wanita itu dan menghiburnya dengan lembut. Kuharap begitu. Wanita itu sedikit mengangguk. Xiaoyan mengikuti arah yang ditunjuk pria itu. Dan untuk Xiaoyan yang terbang dengan kecepatan penuh hanya butuh beberapa nafas. Sosok Xiaoyan ditangguhkan di udara. Mengikuti tatapan Xiaoyan, orang dapat melihat sebuah kota besar muncul di tengah pulau. Seperti yang dikatakan pria itu, tidak ada lagi kota di sini. Namun, meskipun tidak ada kemarahan, Xiaoyan dapat merasakannya ketika dia berdiri di atasnya. Sumber energi yang sangat kaya di sini juga merupakan tempat di mana Xiaoyan telah menemukan sumber energi terkaya sejak dia datang ke alam Xuanyin. Asal Qi tidak hanya kaya, tetapi juga sangat murni. Berapa banyak dewa perang yang jatuh ke sini untuk membentuk tempat seperti itu dengan sumber energi murni seperti itu? Xiaoyan mendesis dingin. Jika bukan karena kota mati ini, sumber energinya yang kaya akan sangat dicari. Tentu saja, itu juga karena mayat pemangsa jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sini, sehingga Qi asal di sini sangat kaya. Pada saat ini, suara melolong yang tajam datang. Terlihat seperti sosok wanita, tetapi matanya merah darah. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit, dan langsung mengeluarkan 8 penguasa berat Xuan di tangannya dengan keras. Kerangka sosok yang bergegas itu hancur, dan dia jatuh lemas. Tapi kali ini, dia tidak dapat menghentikan Xiaoyan. Begitu dia memindahkan sosoknya, dia menjarah ke tempat dengan sumber energi terkuat di pusat kota. Tidak mengherankan, ketika Xiaoyan baru saja menginjakkan kaki di kota Sanyue, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti guntur. Seperti pulau, mereka bergegas menuju Xiaoyan. Tanpa kecuali, bayangan hitam ini semuanya adalah manusia. Hanya orang-orang yang telah kehilangan jiwanya. Tanpa jiwa, mereka tidak berpikir. Mereka bahkan lebih buruk dari binatang buas saat ini. Mereka telah kehilangan semua penilaian dan hanya mayat berjalan yang hanya tahu cara membunuh. Menghadapi sosok yang meraung, kota Zanjue melihat api membumbung tinggi ke langit. Dan Xiaoyan berjalan menuju pusat kota Sanjue
tempat Xiaoyan merasakan sumber energi terkuat. Namun, kekuatan sosok tanpa jiwa ini tidak lemah, dan mereka juga tahu bagaimana menggunakan energi sumber untuk melakukan keterampilan bertarung. Yang mengejutkan Xiaoyan, meskipun mereka dapat melakukan keterampilan bertarung, mereka tidak memiliki kemampuan menilai. 8 penguasa berat Xuan bersiul di tangannya. Mengandalkan kekuatan dewa, dia berjalan menuju kota Zhangyue selangkah demi selangkah. Wusan dan kelinci Bingyun juga mengikuti dari dekat. Ketika sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Xiaoyan, panah emas menghujani satu demi satu, membersihkan Xiaoyan, kehilangan satu banyak musuh. Segera dia datang ke pusat kota Zhangyue. Ketika dia tiba, Xiaoyan juga dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Di tengah kota Zhangyue, awalnya ada platform yang luas. Tetapi sekarang, pohon besar berwarna darah menerobos tanah dan tumbuh. Di pohon merah besar ini penuh dengan buah dan memancarkan fluktuasi ki sumber yang sangat kaya yang membuat pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Pohon spiritual ini lahir dari sumber ki yang kaya di tempat ini. Sumber ki digunakan sebagai nutrisi untuk menghasilkan hampir 100 buah spiritual. Xiaoyan melihat ini, mengulurkan tangan untuk memetik buah merah. Mungkin karena buahnya terlalu mirip dengan buah spiritual Baiyuan yang diperoleh dari Killing Heaven. Xiaoyan tidak terlalu waspada, tapi masih ada lapisan tipis api yang membungkus telapak tangannya. Detik berikutnya, buah merah cerah dipetik oleh Xiaoyan. Melihat buah yang hampir tembus pandang ini, yang sepertinya berisi lautan bintang, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggulung tenggorokannya dan memiliki keinginan untuk menelannya. Tunggu sebentar. Tetapi pada saat ini, suara Wusan datang, dan pada saat ini dia menembakkan hujan panah emas dengan gila-gilaan. Meskipun seluruh kota Zhangyue telah melalui pembaptisan yang tak terhitung jumlahnya, masih ada sejumlah besar dari mereka yang telah sepenuhnya direduksi menjadi mayat yang melahap jiwa. Tetapi masih ada sejumlah besar, sebanyak ratusan ribu. Itu sekuat belalang. Bahkan jika Wusan menembak dan membunuh mereka dengan panik, di bawah sapuan jumlah besar, tidak mungkin untuk membunuh mereka semua dalam waktu singkat. Jika sejumlah mayat pemakan jiwa dapat dikendalikan, hanya Pulau Zhangyue yang akan memiliki jumlah yang mengerikan. Dan dengan penambahan Pulau Xuanle sebelumnya, jumlah mayat pemakan jiwa akan dengan mudah melebihi 1 juta. Dan hampir kebanyakan dari mereka adalah para dewa yang berperang. Pasukan seperti itu terdiri dari mayat-mayat yang melahap jiwa. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Buah ini disebut buah Yanluo, yang unik di wilayah kutub jurang. Ini mengandung sumber energi yang kaya dan memiliki efek menyembuhkan dan memulihkan kekuatan jiwa. Itu bisa disebut harta mutlak. Wusan berkata dengan cepat. Xiaoyan menatapnya dengan aneh. Hanya saja, yang ingin aku katakan adalah karena buah inilah yang membuat Abyss Polar Region menjadi seperti sekarang ini. Mata Wusan tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap Xiaoyan dengan serius dan berkata dalam hati. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh tentang buah Yama ini dari permukaan. Segera, api muncul dari telapak tangan Xiaoyan dan dia mengekstraksi inti dari buah Yama ini dengan teknik yang sangat terampil. Setetes cairan merah tersuspensi dalam api di telapak tangan Xiaoyan. Bahkan pada saat ini, sepertinya masih belum ada petunjuk. Tapi Xiaoyan adalah seorang apoteker. Dengan wawasannya, dia segera menemukan aura aneh dalam cairan obat merah. Nyala api berdenyut. Lagi pula Xiaoyan memiliki jantung api. Kekuatan seperti itu secara alami dihindari di bawah jantung api tak pelak. Gumpalan nafas setitis rambut diekstraksi dari cairan oleh Xiaoyan. Sinar nafas ini melayang di depan mata Xiaoyan. Dan saat berikutnya, nyala api naik dari telapak tangannya. Sinar api ini benar-benar mengeluarkan jeritan, menusuk seperti jiwa.
dan berubah menjadi jiwa kecil dalam nyala api. Melihat ini, Wusan juga mengecilkan pupilnya. Aura yang baru saja diekstrak oleh Xiaoyan mungkin adalah racun pemakan jiwa. Tapi ini adalah pertama kalinya Wusan melihat racun pemakan jiwa seperti ini. Sudah bersih sekarang. Sudut mulut Xiaoyan naik, dan saat berikutnya dia menelan esensi yang diekstraksi dari Yan Luo Guo dalam satu tegukan. Sumber energi agung meletus di tubuh Xiaoyan. Wusan melindungiku, aku akan menerobos, teriak Xiaoyan. Wusan menatap Xiaoyan dengan aneh. Sekarang dia tidak tahu apakah Xiaoyan adalah dewa pertempuran atau abadi. Duduk bersila di depannya saat ini, Xiaoyan hanyalah dewa pertempuran bintang 7. Tetapi ketika pertempuran dimulai, dia berubah menjadi dewa yang kuat. Sekarang dia bahkan lebih dibutuhkan untuk melindungi hukum. Wusan tersenyum pahit. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan menembak mayat-mayat yang melahap jiwa yang mengaum ini. Wusan dikelilingi oleh kekuatan abadi dan mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan panik memainkan harta susun. Saat menembak mayat pemakan jiwa ini, wajah Wusan suram. Baginya, dia pernah menjadi salah satu dari mereka. Hanya saja keberuntungannya lebih baik. Tetapi saat jiwa diekstraksi, tidak mungkin untuk pulih sejak saat itu. Wusan ingin sepenuhnya melenyapkan pemakan jiwa. Mereka menggunakan cara jahat untuk mendapatkan kekuatan, dan mereka paling pantas mati. Seperti yang diketahui semua orang, ketika Xiaoyan membersihkan sinar racun yang melahap jiwa di suatu tempat di jurang kutub, di kabut tebal ada kata ajaib besar dengan sosok duduk bersila di atas kepalanya. Waktu dia perlahan membuka matanya pada saat ini, dan sepasang murid tanpa murid ini memiliki ciri yang sangat jelas. Orang ini adalah pemakan jiwa. Tapi yang aneh adalah kata ajaib itu tidak mengeluarkan suara, dan orang ini juga tidak mengeluarkan suara. Seluruh kabut tebal seharusnya sangat sunyi, tetapi Anda dapat dengan jelas mendengar beberapa jeritan melengking bersiul. Jika Anda mendengarkan dengan seksama sumber suara tersebut dan mencarinya setelah mendengar suara tersebut sebenarnya berasal dari dalam tubuh manusia. Ayo pergi dan lihat siapa yang berani mengeluarkan racun pemakan jiwa. Segera dia mengelurkan telapak tangannya yang pucat dan tidak berdarah dan menepuk kata ajaib yang tersisa dengan ringan. Mulut yang terakhir gelisah dan otot-otot kakinya mengerahkan kekuatan. Saat berikutnya, seluruh kehampaan bergetar. Kecepatannya sangat cepat. Kabut tebal di sekitarnya sepertinya bereaksi sesaat setelah menghilang. Kabut tebal itu luar biasa, itu seperti ledakan menyebar ke sekeliling. Lumayan, sumber energinya sangat murni. Xiaoyan duduk bersila di bawah pohon raksasa dengan senyum puas di wajahnya. Dia memiliki senyum bahagia di wajahnya. Wusan telah berjuang keras untuk waktu yang lama, tetapi jumlah mayat yang melahap jiwa terlalu banyak, dan kebanyakan dari mereka adalah dewa yang bertarung. Tidak mudah untuk menembak dan membunuh. Wusan telah membunuh setidaknya puluhan ribu mayat, banyak sekali. Jumlah ini sudah cukup banyak. Tetapi dibandingkan dengan ratusan ribu mayat yang memakan jiwa di kota Sanyue, bahkan jika Wusan abadi, dia tampaknya sedikit manipulator. Tetapi tanpa daya, Xiaoyan memintanya untuk melindungi hukum. Jadi dia harus melakukannya yang terbaik untuk melindunginya. Kelinci Bingyun terbaring di samping Xiaoyan, dikelilingi oleh kondisi yang mengerikan. Tapi sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu, dan bahkan menguap sedikit bosan. Xiaoyan memandang pantat kelinci Bingyun dan berkata dengan marah, "Lihatlah, dia bekerja sangat keras. Pergi dan bantu dia. Dia akan tidur sepanjang hari. Apa gunanya kamu?" Seluruh tubuh kelinci Bingyun bergetar, dan mata binatang itu langsung menatap Xiaoyan dengan marah. "Kamu tinggi, kamu luar biasa. Kamu mengalah dirimu dan memperlakukan kami sebagai manusia." Kelinci Bingyun menunjukkan mata tidak puas, berdiri mengutuk, tetapi hanya berbisik, menatap Xiaoyan yang matanya tertutup.
Dia menjulurkan lidahnya keluar dan meringis. Tanpa diduga, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, menatap tajam ke arahnya. Tolong aku. Aku melihat kelinci Bingyun perlahan melayang keluar, lalu mulai menarik nafas dengan panik. Ini akan meledak. Goyan berbaring di bahu Xiaoyan. Seluruh matanya yang besar menyipit menjadi celah, menyaksikan kelinci Bingyun menghisap dirinya menjadi bola. Tapi kelinci Bingyun yang sepertinya akan meledakkan dirinya sendiri, menarik nafas dan memuntahkannya ke sekitarnya. Saat dihirup, itu adalah gas biasa. Tapi nafas yang dimuntahkannya saat ini adalah udara yang sangat dingin. Dalam sekejap, mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya membeku menjadi es. Dan embusan udara dingin bertiup di sekitarnya. Dimanapun udara dingin menyapu, semuanya langsung mengeras. Dan mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menumpuk dan langsung membeku. Adapun kelinci Bingyun baru saja mengembang seperti balon besar. Tetapi pada saat ini ia menyusut menjadi seukuran lengan dalam sekejap. Setelah menyusut, benda yang awalnya terlihat penuh kebencian ini tiba-tiba menjadi jauh lebih manis. Sangat langka dan bersih. Akhirnya aku bisa tidur sebentar. Kelinci Bingyun berkata dengan malas, lalu berbaring di samping Xiaoyan, menutup matanya dan tertidur. Hanya Wusan yang masih bertarung. Dan detik berikutnya, mayat pemakan jiwa ini tiba-tiba berubah menjadi patung es. Wusan segera menatap kelinci Bingyun, tatapan penuh arti, lalu menatap mata anjing jelek di bahu Xiaoyan. Apa yang kamu lihat? Berhati-hatilah, karena tuan anjing memata-matai matamu. Wusan tersenyum kecut. Mata terakhirnya tertuju pada Xiaoyan yang memancarkan fluktuasi energi asal yang kuat. Semangat kelinci ditambah Xiaoyan temperamen, ketiganya adalah lebih aneh dari yang lain. Setelah melihat untuk waktu yang lama, meskipun Wusan tidak banyak mengkonsumsi, dia bisa beristirahat sebentar. Tapi dia tetap berdiri tegak dan tetap waspada, sangat berhati-hati. Setelah Xiaoyan memetik buah Yanluo, dia pertama-tama memurnikannya dengan api, mengekstraksi racun yang melap jiwa, dan kemudian menelannya. Dengan menelan, latar belakang ki asal Xiaoyan mulai tumbuh lagi. Pada saat ini, dia tanpa sadar telah meningkat sebesar 2 juta, dan latar belakang ki asalnya telah mencapai 50 juta. Dengan sisa 4 juta, Xiaoyan mampu menerobos ke tahap selanjutnya. Dari Dewa Bintang 7 tahap akhir.